Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh lagi datang kepada Tuhan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober di minggu pertama. Itu semua semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik bagi kita. Sampai saat ini kita ada semata-mata oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Naikkanlah pujian ucapan syukur kepada Dia. Kita mau katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Haleluya. Sekali katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Katakan, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik bagi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur hormat kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang begitu baik bagi kami. Haleluya. Mari kita katakan, ku bawa korban syukur. Syukur ke
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mengatakan Engkau sangat baik, baik bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam fotum dan salam. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bait yang kedua, hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah pada hari ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama, pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Evangelis
Benyamin Pabibi, kami mengucapkan selamat melayani kepada Bapak Evangelis Benyamin Pabibi. Yang kedua, seluruh jemaat menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Tohab Sianipar atas kelahiran anak pertama pada hari Jumat tanggal 2 Oktober yang lalu. Tuhan Yesus memberkati Pak Tohab dan Ibu, juga pemulihan Ibu kiranya Tuhan tolong, demikian juga anak yang baru dilahirkan kiranya bertumbuh dalam berkat Tuhan. Selanjutnya semua informasi sudah dituliskan dalam warta jemaat dan warta jemaat sudah disampaikan kepada sekalian jemaat. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampirimu pada saat ini dalam doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat dan pertolongan yang Tuhan telah nyatakan kepada sekalian jemaat yang memungkinkan kami ada saat ini sebagaimana kami ada, secara khusus di ibadah minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Kami bersama-sama dengan keluarga Tohab Sianipar menyampaikan ucapan syukur kepadamu untuk kelahiran anak pertama dalam keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati, khususnya ibu dalam masa pemulihan, Tuhan tolong. Demikian juga bayi yang baru dilahirkan, kiranya bertumbuh dalam berkat Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan Bapak Evangelis Benyamin Pabibi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati menampilkan hamba-Mu dalam hikmat, wibawa dan kuasa-Mu, sehingga bagian firman Tuhan yang disampaikan sungguh memberkati sekalian jemaat. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Pak Benyamin Pabibi bersama dengan ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati keluarga ini dalam seluruh pelayanan, seperti selama ini Tuhan memakai mereka memberkati banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka hal seperti itulah yang akan terus terjadi dalam kehidupan pelayanan Pak Benyamin Pabibi bersama ibu dan anak-anak. Kami saat ini berdoa menyerahkan sekalian jemaat dalam seluruh pergumulan hidup, secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona ini yang tentunya berakibat kepada pekerjaan mereka, mata pencarian mereka. Kiranya Tuhan menolong sekalian jemaat yang terdampak akibat dari wabah virus corona ini. Kiranya kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian bagi setiap jemaat. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan seluruh pelayanan gereja di masa pandemi ini, secara khusus pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan menolong supaya semua pelayanan kategorial apapun dapat berjalan dengan baik, di mana nama Tuhan dimuliakan dan sekalian jemaat yang mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom diberkati. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah dalam pemulihan. Kami menyerahkan Pak Riki Simangunsong, kami menyerahkan Pak Onstein Simangunsong, kami menyerahkan Bapak Lufi Aliambar, Ibu Surtaria Hutapea, Ibu MS Siahaan, Ibu Sri Pramardati, Bapak Sakyus Hutapea, Ibu Els Pramardati tadi. Kiranya Tuhan saja yang memberkati semua anak-anak-Mu ini dalam masa pemulihan mereka. Kami berdoa menyerahkan sidang sinode yang akan diadakan pada bulan Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tuhan tolong supaya sidang sinode ini akan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami menyerahkan presiden dan wakil presiden, serta semua menteri yang ada sekarang ini dengan semua perangkat pemerintahan, mulai dari gubernur, para bupati, wali kota, dengan semua perangkat-perangkat pemerintahan yang lain. Kiranya hikmat dan kekuatan dari Tuhan anugerahkan, sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan itu mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kondisi ekonomi bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pemulihan dari dalamnya. Dalam usaha pemerintah untuk menangani COVID-19, kiranya Tuhan tolong sehingga kami segera keluar dari wabah ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat dikasih Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Mazmur 86 ayat 8 sampai ke-13. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak, Ibu, serta para singers membacakan ayat yang ganjil. Kalau sudah menemukan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, ayat yang ke-8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya, sampai sekian jauh pembacaan Mazmur kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit menyerukan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa menara Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini, kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus serta benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segala-galanya. Oleh karena itu kita mau maju terus dalam kuasa nama Tuhan. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus tetap benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Oleh karena
itu kita masih terus menyerukan nama Tuhan, menceritakan segala perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan nama Yesus menara yang kuat. Tidak ada nama lain lagi yang kita puji dan kita sembah. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus nama benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus di atas segalanya. katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, katakan nama Yesus. nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa Allah kita, Allah yang sungguh dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Mari dengan bersorak-sorai kita mengatakan bahwa Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Katakan kebesarannya diceritakan. Kebesarannya diceritakan. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat. Baik jemaat dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Dengan
sikap menyembah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, alam semesta sujud kepada Tuhan, melukiskan akan segala kebesaran Tuhan. Dengan pujian ini kita naikkan kepada Tuhan. Dia layak dipuji untuk disembah. Angkatlah suaramu kepada Tuhan, kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta sujud menyembah kepada Tuhan, melukiskan akan kebesaran Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkatlah suaramu di hadapan Tuhan. Mari sembahlah Dia, tinggikanlah namanya, agungkanlah Dia. Kami tahu Tuhan, sebab tidak ada nama lain selain nama Engkau Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Raja. Karena Engkau adalah Allah Tuhan, segala Tuhan, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita katakan Hosana, 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 besar, nama-Mu besar termulia. Benar ya Tuhan Yesus, bahwa nama-Mu besar
mengatasi segala langit. Oleh karena itu kami mengatakan Tuhan, tidak ada nama lain lagi yang kami puji dan kami sembah, hanya nama Yesus yang kepadanya kami memuji dan bertelut kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kemurahan bagi kami sehingga memungkinkan pagi hari ini kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Terutama saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik yang berbicara dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, semua dalam urapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, berkuasa atas hidup kami. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah gereja yang terbuka bagi semua orang. Teks firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan demikian. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang sama-sama, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita merenungkan tentang gereja yang terbuka bagi semua orang. Nah, beberapa bulan terakhir ini sejak pandemi kita melihat bahwa tema ini sering dibicarakan. Dan hari ini kita membicarakannya. Barangkali kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana gereja mulai terbuka seluas-luasnya. Terbuka dalam hal apa yang dimaksud? Nah, tentu hal ini kita akan kupas melalui teks yang kita baru baca ini. Namun sebelumnya, paling tidak kita melihat ada dua faktor yang membuat gereja harus terbuka sejak pandemi. Yang pertama adalah pandemi itu sendiri, COVID-19. Sejak Maret yang lalu, lockdown dilakukan untuk skala nasional, maka gereja mulai memikirkan bagaimana ke depannya. Pandemi adalah satu faktor yang membuat gereja harus terbuka, karena ini adalah mendunia. Yang kedua, paling tidak kita melihat bahwa selain pandemi berbarengan dengan teknologi digital. Jadi teknologi digital itu bersamaan dengan pandemi yang membuat atau mendesak gereja untuk harus terbuka. Nah, kalau banyak selama ini gereja-gereja itu berpusar atau berkecimpung dalam lingkungan diri sendiri, maka melalui dua faktor ini gereja diajak untuk lebih terbuka sehingga lebih relevan untuk menghadapi zaman ini. Memang tidak mudah oleh karena sesuatu yang seolah-olah memaksa atau mendesak. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan
pasti menolong gerejanya untuk bisa lebih terbuka sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Nah, dalam teks ini paling tidak ada 5 prinsip penting untuk bisa dicermati, untuk bisa kita amati dan selidiki, untuk bisa menjadi bekal kita agar kita memandang dan kita mengalami bahwa gereja harus semakin terbuka. Kita mau melihat hal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ini adalah nasihat awal dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus sendiri. Dan sehingga kedekatan batin, kedekatan hati itu begitu dalam dengan jemaat Filipi. Nah, itu sebabnya dia tidak ragu-ragu memberikan nasihat. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu saya memberikan satu kesimpulan bahwa gereja terbuka terhadap nasihat Alkitab. Dalam konteks ini bahwa Paulus menasehati 2 wanita yang berselisih paham. Tentu di dalam ayat 2 itu kita melihat bahwa tidak hanya salah satunya dinasehati, tapi kedua-duanya, baik itu Audia maupun Sintike. Dikatakan Audia kunasehati dan Sintike kunasehati. Ini sebetulnya mau menandakan bahwa tidak ada kesalahan fatal atau perbedaan yang doktrinal di antara mereka ini. Kalau ada perbedaan doktrinal, mungkin salah satunya saja yang ditegur. Tetapi kita melihat bahwa dua-duanya dinasehati. Itu berarti sebetulnya perkara perselisihan itu sesuatu yang praktis, bukan sesuatu yang doktrinal. Nah, sehingga memberikan nasihat-nasihat ini kepada kedua wanita ini. Dan nasihat yang diberikan ini tujuannya adalah supaya bersatu dalam Tuhan. Nah, ini menarik bahwa nasihat dari firman Tuhan untuk gerejanya, untuk jemaatnya itu punya tujuan supaya menjadi satu di dalam Tuhan. Satu kesatuan, dengan istilah di situ mengatakan bahwa sehati sepikir, ya. Istilah sehati sepikir di situ menunjukkan bahwa mereka benar-benar dikehendaki oleh Tuhan untuk mereka menyatu. Janganlah perbedaan praktis itu membuat mereka terpecah belah. Nah, sehingga kalau kita mau menarik pelajaran dari poin 1, ayat 1 sampai 3 ini, poin pertama ini, bersatu dalam Tuhan. Artinya bahwa di dalam jemaat, di dalam gereja, tidaklah terlalu baik untuk eksklusif atau hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli dengan yang lain. Itu berarti ada keterbukaan satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain. Itulah tujuan nasihat ini, bahwa hendaknya sehati, sepikir di dalam ayat 2 itu, di dalam Tuhan. Artinya bahwa terbuka, menerima satu dengan yang lain. Nah, konteks yang lebih luas lagi, yang relevan pada masa kini, seperti yang saya sampaikan bahwa pandemi membuat gereja didesak untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, bersatu, sungguh-sungguh menyatukan hati di hadapan Tuhan. Maka konteks yang lebih luas bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang membuka diri berkolaborasi dengan gereja lain. Nah, dalam kaitan dengan nasihat ini, maka firman Tuhan menghendaki, mengajak kita semua untuk melihat hal ini sebagai hal yang sangat penting. Terbuka untuk berkolaborasi. Kita tidak bisa jalan sendiri, tapi kita harus menerima orang lain satu dengan yang lain. Perbedaan pasti ada di antara kita, tetapi janganlah itu menjadi penghalang untuk satu kesatuan maju di dalam tubuh Kristus. Hal yang kedua, gereja yang terbuka. Ayat 4, kalau kita memperhatikan di situ, adalah satu perintah. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ini sebetulnya nada perintah. Diperintahkan bahwa gereja itu diperintahkan bersukacita. Nah, sukacita yang dimaksudkan di sini itu tidak lain adalah sukacita yang diprakarsai atau yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri orang percaya, dalam diri gerejanya. Sukacita yang berasal dari Tuhan, sukacita ilahi,
berbeda dengan sukacita dunia. Nah, kalau sukacita dunia Bapak Ibu sekalian, itu tergantung situasinya. Kalau lagi ada berkat berlimpah secara jasmani, wah mungkin dengan luapan sukacita. Tapi begitu ada kepahitan, penderitaan, kesulitan, nah mungkin sukacitanya redup. Nah itu sukacita dari dunia. Tapi sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang tidak mengenal situasi atau dalam segala situasi. Nah kita tahu surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada dalam penjara. Bagaimana dia memotivasi, mendorong, bahkan memberi perintah ini kepada jemaat Filipi bersukacita sementara dia dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam sedang lockdown, ya, artinya bahwa dia sekarang dibatasi oleh tembok, tidak bisa bebas seperti jemaat di Filipi. Dia berada dalam satu kurungan, dia berada dalam satu penjara, tapi dia berkata bersukacitalah senantiasa. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa gereja itu dalam melampiaskan, dalam mengekspresikan sukacita itu hendaknya tidak terpengaruh dengan situasi, tidak tergantung dengan situasi, tapi melampaui situasi. Apakah itu berarti gereja tidak menderita? Tidak. Pasti gereja banyak penderitaan. Pasti pribadi-pribadi anggota persekutuan dalam tubuh Kristus itu pasti punya penderitaan, pasti punya kesulitan. Tapi Paulus maksudkan di sini perintahkan untuk bersukacita, bahwa janganlah berlarut-larut dalam duka cita, tapi hendaklah sukacita itu mengalahkan penderitaan, hendaklah sukacita itu mengalahkan kesulitan. Nah itu yang dia alami secara pribadi, sehingga dia mampu memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Itu yang kedua. Nah ini menunjukkan bahwa sukacita itu tidak sekedar dia nikmati sendiri di dalam penjara, tapi dia ingin saksikan, dia ingin bagikan. Nah ini penting sekali dalam bagian kedua ini, bahwa kesaksian hidup yang dimotori oleh sukacita dari Tuhan itu akan membawa berkat bagi dunia. Jemaat kekasih Tuhan, dunia saat ini menantikan sukacita seperti ini. Karena begitu banyak orang trauma dengan penderitaan, begitu banyak orang-orang di dunia ini yang sekarang begitu sulit keluar dari kesulitan atau duka cita. Dan tanpa sukacita dari Tuhan, mereka akan terus berlarut di dalam duka cita. Termasuk juga orang-orang bergereja belum tentu juga bisa merasakan kalau tidak sungguh-sungguh berada di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan walaupun situasinya sulit, ini dinantikan oleh dunia. Itu berarti kita perlu keluar dan menyaksikan. Dan itulah gereja yang terbuka. Artinya terbuka dilihat, terbuka bersaksi kepada dunia ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, gereja yang terbuka. Seperti apa gereja yang terbuka itu? Ayat 5 kita lihat di situ mengatakan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tetap hangat dalam misi. Ini yang ketiga, gereja yang terbuka adalah gereja yang tetap hangat dalam misi. Kenapa saya mengungkapkan ungkapan ini dalam ayat yang kelima? Nah itu artinya sebetulnya dalam masa pandemi seperti ini, dalam masa-masa sulit seperti ini, kita semua berada di rumah dan tidak diizinkan berkumpul rame-rame, oleh karena Tuhan mengizinkan kondisi ini terjadi. Supaya apa? Nah artinya bahwa gereja juga didorong untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita tetap bisa beribadah di rumah, ya, dengan menggunakan teknologi. Walaupun itu ada bagiannya, nanti saya akan singgung. Tetapi artinya bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang kreatif, yang inovatif. Dan itu berarti gereja itu terbuka terhadap generasi muda. Nah, ini menunjukkan kepada kita, memang selama ini banyak sekali orang-orang yang terabaikan di gereja, termasuk kaula muda sebenarnya terabaikan karena hal-hal tertentu saja mereka dilibatkan, ya. Kecuali kalau hal-hal penting yang berkaitan dengan kegerakan anak muda baru dibutuhkan. Tapi kalau sifatnya kepengurusan di gereja atau hal-hal yang menyangkut birokrasi dan semua yang pengambilan keputusan itu jarang anak muda dilibatkan. Nah dengan pandemi ini kita bersyukur bahwa adanya gereja terbuka.
Nah ini yang dimaksudkan salah satu kreatif dan inovatif, bahwa akhirnya terbuka dengan generasi muda untuk memberi peluang. Nah hampir semua, bisa dikatakan 95% yang mengoperasikan ibadah online saat ini adalah anak-anak muda. Sampai ke anak-anak remaja. Bahkan ada anak-anak sekolah minggu. Dalam beberapa bagian tertentu kami melihat bahwa ada kegerakan yang begitu luar biasa maju oleh karena Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Ada kreativitas, ada inovatif yang begitu luar biasa dari anak-anak muda. Dan kita bersyukur bahwa termasuk gereja kita GMI adalah gereja yang juga peduli dengan orang muda. Maka ini bagian ketiga ini, hangat dalam misi, berarti bahwa kreatif dan inovatif, melibatkan anak muda. Kemudian yang poin berikutnya bahwa terbuka. Gereja yang terbuka adalah gereja yang terbuka untuk pelayanan digital. Pelayanan digital adalah pelayanan yang penting untuk kelanjutan gereja kita ke depan. Memang kita semua berdoa kalau bisa kembali normal seperti yang lalu. Kita pun menyisipkan selalu dalam doa, Tuhan kalau bisa atau kapan kami bisa kembali berkumpul, karena rasanya ndak abdol gitu ya. Udah berbulan-bulan ndak ketemu, ndak silaturahim, ndak salam-salaman ya, cium-ciuman dan lain sebagainya. Tapi kok masih terus diizinkan oleh Tuhan. Nah ini ada maksud Tuhan bahwa supaya Tuhan juga semakin membukakan kepada gerejanya untuk terbuka terhadap teknologi digital. Nah, sangat luar biasa bahwa poin ketiga ini tetap hangat dalam misi, bahwa misi dalam belakangan ini kurang lebih 5-6 bulan terakhir ini cukup signifikan mengalami kemajuan. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir semua resources yang ada di gereja itu memikirkan bagaimana penjangkauan, baik itu tetap menjangkau memelihara umat, penggembalaan umat melalui Zoominar atau melalui Zoom yang dilakukan, video call dan lain sebagainya, tetapi juga mulai menyentuh orang-orang di luar umat, artinya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dengan model mengadakan seminar-seminar misi. Gereja-gereja lokal mulai berlomba-lomba mengadakan satu pencerahan bagaimana tugas gereja harus dikerjakan. Dan ini terkait erat dengan teknologi digital. Nah kita bersyukur bahwa satu sisi ini kita rindukan cepat berlalu, tapi di sisi yang lain ada kemajuan yang luar biasa yang dialami oleh gereja, bahwa gereja semakin melibatkan anak-anak mudanya dan juga gereja semakin melek teknologi digital. Dan ini ke depannya kami pikir bahwa pasti tidak bisa kita mengharapkan kembali normal total seperti yang lalu. Tapi maksud Tuhan ke depan adalah supaya kita betul-betul memanfaatkan juga teknologi yang ada untuk pekabaran Injil terkait dengan misi. Jadi hangat dalam misi berarti juga harus ada terus gairah menggunakan teknologi dalam pemberitaan Injil. Kalau dulu, seperti lembaga kami selalu mengutus orang keluar dan di dalam negeri. Tapi tentu saat ini tidak bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan melalui pelayanan teknologi. Dan bisa dengan jari kita, dengan telepon genggam di tangan kita, kita bisa menyentuh saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Yang keempat, gereja yang terbuka adalah gereja yang hidup dalam doa yang berpusat pada Allah. Ayat yang ke-6 sampai 7 itu mengungkapkan di situ bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Poin yang keempat ini menunjukkan bahwa gereja harus terbuka terhadap kehendak Tuhan dalam doa. Nah, apakah itu berarti selama ini gereja tidak terlalu terbuka terhadap kehendak Tuhan di dalam doa? Nah, kalau kita mencoba mengamati selama ini sampai pada pandemi, bahwa memang gereja berlomba-lomba untuk membangun satu gedung yang mewah, yang luar biasa, yang bisa dipakai untuk menyembah Tuhan. Tidak salah memang. Dan itu berbulan-bulan bahkan tahunan didoakan untuk mengumpulkan dana. Ini bukan berarti salah, tidak. Tetap benar, tetapi apakah benar sungguh-sungguh itu berada dalam kehendak Tuhan? Nah,
waktu sebelum lockdown itu kami hadir di salah satu peresmian gereja yang cukup mewah ya. 3 lantai dan luar biasa bagus sekali, dibuat kubahnya pun bagus sekali, dan waktu masuk aduh rasa nyaman sekali gitu, luar biasa. Selesai peresmian 1 hari, besoknya langsung lockdown, tidak dapat digunakan gereja itu lagi sampai hari ini, dalam arti pertemuan akbar, pertemuan secara menyeluruh. Nah, sudah bergumul bertahun-tahun untuk membangun, tetapi Tuhan menghadirkan pandemi, mengizinkan pandemi terjadi, tidak bisa digunakan secara optimal sampai hari ini. Apakah itu berarti sia-sia? Tentu tidak. Karena pasti ada waktunya Tuhan juga untuk bisa memanfaatkan gedung itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul kalau berdoa dan mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh itu, hendaknya sungguh-sungguh berada dalam kehendak Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dalam kehendak Tuhan itu? Nah, itu memang tidak bisa kita tulis secara letterlet di sini, oh begini-begini. Ini tentunya didapat, visi misi ini didapat dari perenungan dengan firman Tuhan. Kedekatan dengan firman Tuhan. Pergumulan bersama hamba Tuhan dengan jemaat untuk menggumuli apakah sungguh-sungguh yang terbaik kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Sehingga kita tidak keliru dan jangan sampai ada penyesalan. Tapi kalaupun tetap ada penyesalan, ya segera harus dibenahi dan kembali kepada jalur yang sebenarnya. Terbuka terhadap kehendak Tuhan dalam 3 kata yang digunakan Paulus di situ. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan dalam doa, 2 permohonan, yang ketiga ucapan syukur. Doa jauh lebih banyak berbicara tentang hubungan, pemujaan, penyembahan kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Berdoa berarti memberikan prioritas utama menyembah dan mengagungkan Kristus. Barulah yang kedua, mengajukan permohonan, permintaan. Memang kadang-kadang kebanyakan gereja jauh lebih dominan permohonan, minta dukungan, minta permohonan. Doa jauh dari harapan Tuhan, di mana doa itu berada dalam relasi memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi gereja lebih banyak memberi porsi untuk meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan itu bagian yang berikut. Dan yang terakhir, tidak hanya meminta tetapi sekaligus juga bahwa apa yang dikerjakan Tuhan ketika kita memohon kepada Tuhan dan ketika Tuhan memberikan dalam hidup kita, jangan lupa itu dikembalikan kepada Tuhan. Dari Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, inilah gereja, inilah karakteristik yang dimiliki oleh gereja yang terbuka, bahwa dia berada dalam penyembahan kepada Tuhan, dan tentu itu berdasarkan kedekatan dengan Tuhan, firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini, dan mengajukan permohonan, dan jangan lupa disertai dengan ucapan syukur. Sehingga gereja yang terbuka adalah gereja yang berpusat kepada Allah. Yang terakhir, gereja yang terbuka, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ? Bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang pikiran dan hidup yang benar. Berpikiran dan hidup yang benar. Istilah-istilah ini kita gampang mengerti. Istilah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Jadi akhirnya, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran yang benar. Masa pandemi seperti ini, dan juga akhir-akhir ini bahwa banyak gereja-gereja Tuhan yang terkecoh dengan banyak pikiran-pikiran yang tidak benar. Salah satu pikiran yang tidak benar adalah mengkompromikan firman Tuhan dengan kebenaran yang semu dari dunia ini, yaitu masuk dalam golongan semua kebenaran ada di dalam agama. Atau dengan kata lain bahwa
ya keselamatan itu ada di dalam semua agama. Dan ini terjerumus. Gereja harus hati-hati, benar sungguh-sungguh memikirkan yang benar. Dan tidak sulit untuk menerjemahkan kata-kata Paulus ini, bahwa semua yang benar, yang mulia, yang adil. Jadi sebetulnya ungkapan-ungkapan positif yang diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan kepada gereja semakin menyerupai dengan Kristus. Gereja yang terbuka adalah gereja yang berusaha dan terus-menerus hidup sesuai dengan maunya Kristus. Karena ini adalah pikiran-pikiran dari Kristus, pikiran-pikiran dari Allah. Maka gereja yang terbuka adalah gereja yang sungguh mau dan rela sesuai dengan maunya Kristus. Nah, itu berarti jemaat kekasih Tuhan, gereja itu harus benar-benar dekat dengan firman Tuhan. Nah, saya pikir tidak ada seorang pun yang sanggup hidup benar, hidup suci, mulia, adil, dan seterusnya kalau tidak dibentengi oleh kebenaran. Nah, Yesus memberi teladan dalam hal ini juga ketika Yesus menghadapi ungkapan-ungkapan yang menyesatkan dari si jahat, ya, menggunakan firman Tuhan juga, cuma dia putar balik. Yesus itu tetap menjawabnya juga dengan kebenaran yang absolut dari firman Tuhan. Nah, itu berarti benteng kehidupan kita untuk menjaga kemurnian, untuk menjaga kesucian, pikiran yang benar itu adalah melalui firman Tuhan. Nah, itu berarti di dalam ayat yang ke-9 itu menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam ayat yang ke-9 itu satu ungkapan yang berurut yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu pertama, hidup mempelajari firman Tuhan. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi untuk lebih sistematis dalam hal ini, ya. Hidup mempelajari firman Tuhan. Oke? Setelah mempelajari firman Tuhan, tidak hanya asik belajar, ya, mempelajari firman Tuhan, belajar terus belajar, tapi yang selanjutnya dikatakan bahwa dan apa yang telah kamu terima. Selain mempelajari firman Tuhan, kita juga harus menerima firman Tuhan itu. Nah, ada banyak orang yang hanya terus belajar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tapi tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu. Nah, jemaat kekasih Tuhan, ini bahaya sekali. Maka dalam masa-masa seperti ini bisa banyak orang yang suka belajar firman Tuhan. Bisa ada banyak orang, bisa banyak komunitas mempelajari firman Tuhan, tetapi sulit untuk menerima firman Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang firman Tuhan itu pedas, kadang-kadang firman Tuhan itu tajam. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Itu bisa menebas yang berbicara dan juga orang yang mendengar. Sehingga memang harus hati-hati. Nah, setelah mempelajari, menerima. Setelah menerima, mendengarkan lagi dengan jelas. Itu diungkapkan dalam ayat 9 selanjutnya. Apa telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa ini lebih dalam lagi, ya. Mendengarkan dengan jelas, tetapi poin yang terakhir ini dikatakan juga melihat pengalaman yang jelas. Nah, jemaat kekasih Tuhan, Paulus bukan orang yang teoritis, ya. Jadi bagi Rasul Paulus, Alkitab ini bukan teoritis, ya, bukan teori yang hanya bisa dipelajari kemudian dimengerti, tetapi firman Tuhan ini adalah satu realitas. Satu kenyataan, satu pengalaman perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi gereja yang terbuka adalah gereja yang siap belajar firman Tuhan, ya, mengajarkan firman Tuhan, lalu menerima firman Tuhan, mendengarkan lagi lebih jelas melalui dan melihat lebih jelas melalui perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun pengalaman
bersama dengan Tuhan tidak bisa dijadikan patokan ajaran. Sekali lagi, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan tidak bisa dijadikan patokan pengajaran di dalam gereja. Tetapi hal itu, pengalaman bersama Tuhan, bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu contoh konkretnya lah yang kita lihat ini adalah Rasul Paulus. Dia berani berkata begitu oleh karena dia telah menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, susah pahitnya, senangnya dia jalani bersama dengan Tuhan. Sehingga dia berani berkata bahwa hidup itu, gereja itu adalah gereja yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, gereja yang terbuka adalah gereja yang berdampak bagi orang lain. Nah, di dalam ayat yang ke-9 ini, bahwa Tuhan segala sumber damai sejahtera menyertai kita. Sebetulnya ungkapan yang sama digunakan oleh Yesus sendiri juga di dalam amanat agungnya, bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kaitannya dengan pemberitaan Injil. Jadi gereja yang terbuka adalah gereja yang sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan atau memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi, tidak hanya mempelajari firman Tuhan, tapi selain mempelajari, menerima firman Tuhan, kemudian mendengarkan lebih jelas dan melihat lebih jelas lagi melalui perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan terakhir, bahwa berdampak bagi dunia ini. Dunia sedang menantikan gerejanya yang menuju kepada perubahan yang luar biasa. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Tapi yang pasti bahwa ada pelajaran penting bagi kita sebagai gerejanya untuk lebih maju lagi, untuk lebih naik kelas lagi, naik level lagi, untuk melihat Tuhan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Asalkan kita memberi diri untuk terbuka 5 hal yang saya ungkapkan di atas. Sebagai kesimpulannya, saya ulang sekali lagi tentang gereja yang terbuka adalah gereja, pertama, gereja yang menerima nasihat dari Tuhan melalui firman Tuhan. Gereja yang terbuka adalah gereja yang taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, gereja yang terbuka adalah gereja yang tetap hangat dalam misi atau isi hati Tuhan. 4, gereja yang terbuka adalah gereja yang hidup dalam doa dan berpusat pada Allah. Dan yang terakhir, gereja yang terbuka bagi semua orang adalah gereja yang hidup dan berpikir yang benar sesuai dengan kehendak Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin terbuka di hadapan Tuhan untuk diubah oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami dapat kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk semakin terbuka terhadap nasihat Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap isi hati Tuhan, terhadap doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi juga selalu hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan menjalani dalam hidup sehari-hari, terutama di masa pandemi ini, agar kami juga tetap waspada, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi juga terus dalam hubungan yang erat dengan Tuhan dan juga dengan firman Tuhan. Dengan demikian kami kembali ke dunia pekerjaan kami, di tetangga kami, kerabat kami, keluarga kami, sungguh-sungguh menjadi orang yang berdampak, yang membawa perubahan, yang mencerminkan kehidupan yang dikehendaki oleh Kristus, sehingga dunia melihat, orang lain melihat bahwa Kristus hidup dalam hidup kami, dan mereka pun memuliakan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal.
di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya akan percaya kita semua mendapatkan berkat melalui firman Tuhan hari ini. Baik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu evangelis Bapak Benyamin Pabibi yang boleh menjadi berkat bagi kami melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini. Biar setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan itu boleh kami tertera dalam hati kami dan kami dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Pabibi, biar Tuhan juga yang memberkati dia dimanapun dia, Engkau berkati dia dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu nama Tuhan terus dipermuliakan, bahkan banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk istri dan anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur kami pada hari ini, kami akan memberikan persembahan, biar kami memberikan yang terbaik apa yang telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Siapkan hati kami untuk memberikan persembahan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Baik, sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, susah ataupun senang, berilah syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, berilah syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milik. Katakan beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikku. Baik, jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Kita mau supaya hidup kita sungguh kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai memperluas kerajaan surga dunia ini melalui melayani Dia dengan segenap hati kita, dengan pertolongan Tuhan. Kita katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Katakan, di tengah kegelapan dunia, Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. mari kita angkat puji ini sekali lagi, katakan, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Haleluya. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita
cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, Jadikan kami terang katakan di tengah kegelapan dunia. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. mari kita menyerahkan hidup kita seluruh hanya untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk memperluas kerajaan surga di dunia ini dan menyatakan Injilnya bagi mereka yang rindu menerima dan mendengarkan Injil. Mari kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sekali lagi katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Engkau berkati dengan bertambahnya usia mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Saudari Nancy Siahaan tanggal 30 September, Saudara Amos Hosia Adriel Tama Putra tanggal 30 September, anak Adinda Kasih Septina Kristiningsih tanggal 30 September, dan Saudara Yehezkiel Kansil tanggal 1 Oktober. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan dalam seluruh perjalanan hidup mereka, yang memungkinkan mereka ada sampai saat ini sebagaimana mereka ada, dan kami sungguh menyerahkan langkah hidup mereka ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan terus menjadi bagian bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mari curahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah yang sudah terlaksana pada hari ini. Terima kasih secara khusus untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Hamba menyerahkan sekalian jemaat ke dalam tangan-Mu dalam perjalanan hidup sepekan yang ada di depan, bahkan selanjutnya. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan berlimpah-limpah menjadi bagian bagi sekalian jemaat, secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak sekarang ini. Kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi sekalian jemaat. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karya besar-Nya bagi keselamatan kita, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya berlimpah bagimu.
Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pertolongan, dan pimpinannya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh langkah-langkah dan jalan-jalan hidupmu, sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Saat teduh, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, biarkan